Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih menjadi 3 nama teratas pada bursa calon presiden pada Pilpres 2024. Hingga Mei 2023, belum ada satupun nama yang berhasil menggeser salah satu dari ketiganya dalam berbagai hasil lembaga survei. Bahkan kekuatan ketiganya bisa disebut cukup berimbang. Baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan sama-sama pernah menempati peringkat teratas hasil survei. Sejauh ini memang baru ketiganya yang digadang-gadang bakal tampil pada ajang pemilihan umum atau pemilu calon presiden tahun depan. Ganjar Pranowo berstatus Gubernur Jawa Tengah, menjadi jagoan dari PDI Perjuangan sebagai poros utama. Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan atau Menhan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra hampir pasti kembali maju sebagai capres. Dan Anies Baswedan dideklarasikan oleh sejumlah partai dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat sebagai poros utama. Anies maju sebagai capres dengan modal memimpin DKI Jakarta yang disebut sebagai wilayah kunci untuk memenangkan Pilpres 2024. Lantas, sejauh mana peta sebaran dukungan ketiganya jika dilihat dari geografis wilayah, suku, agama, dan partai politik? Direktur Eksekutif Trust Indonesia Research and Consulting, Azhari Ardina, mengatakan persaingan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo begitu ketat di segmen pemilih, sedangkan Prabowo Subianto cenderung menjadi kuda hitam. Pertama, sebaran pemilih berdasarkan provinsi. Anies Baswedan unggul pada pemilih di daerah Aceh, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Maluku Utara, NTB, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan Ganjar Pranowo unggul di daerah Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, NTT, Papua Barat, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, Prabowo unggul di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sebaran pemilih berdasarkan suku dan agama. Jika dilihat berdasarkan suku dan agama, Anies unggul di suku Sunda, Melayu, Betawi, Minang, Tionghoa, Banjar, Sasak, Dayak, Aceh, dan Makassar. Sementara Ganjar unggul pada suku Jawa, Batak, Bali, dan Minahasa. Ganjar unggul pada pemilih beragama Kristen, Protestan, Katolik, dan Hindu. Sedangkan Prabowo unggul pada pemilih dengan suku Madura, Bugis, dan Lampung. Ketiga, sebaran pemilih berdasarkan partai politik. Anies Baswedan unggul pada pemilih Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PBB, Demokrat, P3, dan Partai Umat. Sementara itu, Ganjar unggul pada pemilih dari PDIP, Partai Buruh, Gelora, Hanura, PSI, dan Perindo. Sedangkan Prabowo unggul pada pemilih PKB, Gerindra, dan Garuda. Keempat, sebaran pemilih berdasarkan tempat tinggal penduduk. Survei menyebut bahwa masyarakat kota lebih banyak memilih Anies Baswedan dan masyarakat desa banyak yang memilih Ganjar Pranowo. Di perkotaan, itu pemilihnya ada 21,8%. Sedangkan di desa sebanyak 78,2%. Masyarakat perkotaan lebih banyak memilih Anies sebanyak 30,8%. Sementara di desa memilih Ganjar dengan presentasi 25,9%. Dan Prabowo cenderung hampir sama.
Anies bisa unggul di perkotaan karena ia mewakili satu entitas, masyarakat di kota besar. Lantas, bagaimana hasil survei terbaru terkait elektabilitas ketiganya dalam berbagai lembaga survei? Pertama, Indo Strategi Research and Consulting, Prabowo Subianto teratas. Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arief Nurul Imam menyampaikan, berdasarkan data survei yang dilakukan lembaganya, Prabowo Subianto masih menjadi top of mind di benak masyarakat. Pasalnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu masih konsisten berada di nomor 1 dalam kategori elektabilitasnya. Elektabilitas bila Pilpres dilaksanakan hari ini masih tak tergoyahkan di posisi puncak ditempati Prabowo. Untuk nomor 2 masih konsisten diisi oleh Gubernur Jawa Tengah sekaligus petugas Partai PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Dan nomor 3 tetap diisi oleh ex-Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan. Pada simulasi 3 capres yang mempertandingkan Prabowo, Ganjar, dan Anies, publik secara konsisten masih menaruh kepercayaan kepada Prabowo sebagai presiden periode berikutnya dengan 38,7%, disusul Ganjar dengan 20,2% dan Anies 18,4%. Kedua, Indonesia Political Opinion atau IPO, Anies Baswedan teratas. Nama bakal calon presiden Anies Baswedan berada di posisi pertama elektabilitas berdasarkan survei Indonesia Political Opinion. Anies mampu mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering mendominasi survei. Dari hasil survei IPO menunjukkan Anies Baswedan mendulang suara sebesar 34,7%. Lalu Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan angka 29,6% dan Prabowo Subianto sebesar 27,5%. Adapun hasil sejumlah lembaga survei sebelumnya kerap menempatkan Ganjar di peringkat pertama sebagai capres. Posisi kedua dan ketiga cenderung fluktuatif dan diisi oleh Prabowo atau Anies. Direktur IPO Deddy Kurniasyah menjelaskan salah satu faktor yang membuat naiknya suara Anies adalah deklarasi Anies maju di Pilpres 2024 oleh 3 partai pendukungnya, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Carta Politika Indonesia, Ganjar Pranowo teratas. Lembaga survei Carta Politika Indonesia kembali merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam simulasi 3 nama. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya menyampaikan, elektabilitas Ganjar kembali meningkat pasca polemik Piala Dunia U20. Sebab dampak dari penolakan yang disampaikan Ganjar berimbas pada penurunan elektabilitas Ganjar. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar unggul jauh dari Prabowo dan Anies Baswedan. Ganjar memperoleh elektabilitas 38,2%. Diikuti Prabowo Subianto 31,1% dan Anies Baswedan 23,6%. Namun elektabilitas Ganjar kembali meroket usai deklarasi Ganjar sebagai capres yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, Bogor pada 21 April 2023. Elektabilitas Ganjar sempat anjlok di angka 31,4% pada awal April 2023. Pihaknya melakukan uji setelah 10 hari deklarasi Ganjar di Batu. Ditemukan angka elektabilitas yang sangat luar biasa. Dia mengakui elektabilitas Ganjar usai dideklarasikan merupakan capaian tertinggi pasca peristiwa Piala Dunia U20. Itulah data seputar elektabilitas 3 bakal capres pada Pilpres 2024. Mari kita nantikan keseriusan dan gagasan yang tepat membangun Indonesia menjadi lebih baik.
dan tentunya untuk kita semua.